Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Kita akan kembali share analisa di XAU USD atau di Gold ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di weekly. Di minggu kemarin membentuk candle bearish ya dengan ekor panjang, ada rejection. Untuk harga sempat memasuki area fair value gap, yang mana fair value gap ini adalah internal liquidity. Nah, biasanya harga itu setelah ambil internal liquidity dia akan menuju ke external liquidity. Dia akan menguji area sekitar di sini ada area resistance untuk weekly-nya ya. Ini kan sebuah area resistance cukup lumayan ya. Di 3326 itu menjadi area resistance yang akan diuji oleh weekly ya. Oke, weekly-nya terlihat ada sebuah konsolidasi besar ya setelah dia turun, setelah di bulan April ya, di minggu ketiga itu menciptakan all time high, kemudian dia turun menciptakan sebuah lower low, lower high, lower low, lower high, kemudian maybe kalau untuk daily-nya setelah dia akan menguji area resistance dia akan melanjutkan penurunannya. Itu ada potensinya seperti itu. Untuk weekly, jadi untuk minggu depan kita coba pantau untuk posisi retracement untuk naik ya. Nah, di daily-nya di daily masih bullish ya secara mechanical market structure. Kenapa ini masih bullish? Karena satu, di sini masih ada break of structure. Walaupun di dalam struktur ini di sini tidak ada inducement. Oke, belum ada inducement maksudnya. Jadi ini penurunannya ini bisa jadi hanya sebuah koreksi. Jadi untuk daily-nya itu masuk ke area golden ratio di atas, sekarang berada di area level equilibrium atau di tengah-tengah antara trading range untuk daily-nya ya. Sebenarnya kalau untuk daily-nya kita masih ada peluang, atau untuk area demand-nya itu di sekitar sini ada order block lumayan lebar di angka sekitar 3073 sampai 2958 itu akan menjadi order block atau demand daily. Kita tandain dulu untuk demand daily-nya. Oke. Nah, di sini kita melihat adanya sebuah sweep liquidity ya untuk daily. Jadi di hari Kamis ini kan tidak berhasil break low dari hari Rabu. Dia hanya mengambil liquidity aja, jadi sweep. Jadi ini yang kita akan jadikan sebuah patokan bahwasanya harga ini masih akan naik dulu ya. Setelah ambil weekly low, kemudian di hari Jumatnya dia ambil setelah ambil daily low, kemudian dia di hari Jumatnya mengambil daily high di hari Kamisnya. Nah, ini untuk di hari Jumat kita pindahkan untuk previous daily low di 3154.300. Itu menjadi batas bawah ya untuk breakout. Ini untuk di previous daily high di 3252.255 itu menjadi previous daily high untuk di daily. Jadi kuat kemungkinan harga ini akan naik retrace ke area premium zone-nya ya. Ini kan kalau kita marking ya, ini sebagai sebuah higher high. Kemudian di sini menjadi higher low, ini menjadi sebuah higher high, kemudian ini menjadi sebuah higher low, tapi dia break bawah, berarti di sini menjadi lower high, kemudian di sini menciptakan sebuah lower low. Jadi ini untuk codingannya ya. Jadi untuk codingan di daily-nya ini akan potensial menciptakan sebuah lower high kembali. Kita update dulu ya untuk time frame-nya khusus untuk daily. Jadi biar dia tidak muncul di time frame yang lainnya. Sebentar. Oke. Dari daily-nya ada kemungkinan naik dulu ya. Di sini masih banyak ada gap, ada fair value gap di area atas ini. Di sini masih ada gap, kemudian di sini juga masih ada gap, kemungkinan akan diambil untuk minggu depan. Dan minggu depan tidak ada news yang banyak ya.
Jadi mengandalkan market structure-nya aja. Nah, di time frame 4 jam, oke, di time frame 4 jam sudah ada change of character bearish ya. Di minggu kemarin saya sudah sampaikan ada potensial atau sebenarnya kritis nih di gold ini. Kalau di lower low-nya, higher low atau low valid-nya di H4 ini di break, maka menjadi change of character bearish, dan ini sudah terjadi ya. Untuk bearishnya ini sudah terjadi change of character di 4 jam. Nah, di 4 jam sudah ada sinyal untuk sell ya. Artinya sudah ada perubahan karakter untuk H4. Untuk H4 update dia berhasil break dari trendline, artinya dia akan menguji level area di sekitar zona ini ya, di angka 3414 sampai 3377 itu potensial untuk diambil untuk gold ini ya. Jadi naiknya sebagai retracement. Oke. Ini dari H4 ya. Kalau dari A4 saya melihat ini sebuah potensi membuat sebuah impulsif ya, impulsif bearish. Jadi kalau kita menggunakan Elliott wave ini sebagai wave pertamanya, ini kita ngomongnya struktur ya. Wave pertama, kemudian di sini wave kedua, ini wave ketiga, maybe untuk wave keempat di area sini, kemudian dia lanjut ke area wave kelima, yang mana di wave kelima kita pantau sebagai area demand di daily. Ada kemungkinan seperti itu ya di H4-nya. Coba kita cek menggunakan Fibonacci retracement. Ini kita high ke low-nya di sini. Naiknya itu persis di area OTE ya. Di sini OTE. Ini kan OTE. Di 705 itu menjadi optimum trade entry. Kemudian dia turun persis di area target. Ya, persis banget, persis. Di harga 3122822 ini Fibonya ya. Kalau di low-nya di low terakhir ini 3120 765 ya, masih inilah, masih presisi ya. Ini kalau kita mengukur, kalau kita cek menggunakan Fibonacci retracement. Nah, kita akan coba cek lagi untuk Fibonacci retracement-nya ini menggunakan, nah ini struktur yang di sini ya. Kenapa saya menggunakan struktur ini? Karena di sini satu, untuk change of character di H4 sudah ada inducement, di sini ada pullback diambil, maka kuat kemungkinan harga akan retracement ke atas. Lalu di sini kita akan cari reaksi. Masih jauh ya, masih jauh untuk kenaikannya. Ini maybe di 1700 pip ya. Luar biasa. Ya maybe seperti itu ya. Jadi nanti ya tidak langsung ke atas lagi. Mungkin yang pasti kan bergerak, ada wave-nya gitu kan, baru akan turun. Ini secara struktur utamanya ya. Struktur utamanya seperti itu. Jadi areanya kalau di optimum trade entry itu di 3340-an sampai untuk 79 di 3369. Tapi kita bisa melihat adanya sebuah potensial order block di sini, menjadi order block yang cukup bagus. Ya, coba hapus dulu. Nah, ini kita wajib pantau ya di sini di harga 3300 tadi, 337 ini juga ada order block, ada fair value gap. Kalau harga naik ke sana kita akan cari sell di area sini untuk time frame besarnya ya. Oke. Di minggu kemarin sebenarnya saya juga lumayan bagus di time frame besar, cuman ketika main di time frame kecil, waduh bapak blur juga ya. Makanya ketika pakai time frame H1 ke atas itu malah profit. Di time frame yang kecil-kecil waduh bapak blur. Nah, ini untuk di time frame H4 ya. Kita coba cek di untuk time frame H1. Oke, di H1-nya saya sudah gambar di sini. Ini break of structure, kemudian bikin change of character, kemudian dia break of structure lagi, dibalas change of character. Nah, sekarang dibalas change of character bearish. Dan untuk H1 juga sama, di sini sudah ambil inducement, maka kuat kemungkinan harga akan naik at least sampai di sini ya, di 3252. Saya ada target ketika nge-buy di sini, nanti ketika dia sudah ada break of structure untuk di internal, kita akan cari retracement-nya lagi. Oke. Untuk H1 nampak jelas sudah ada break trendline ya. Jadi ini juga lihat trendline ditembus, kemudian dia retrace
pas trendline dia naik lagi. Nah, yang menarik di sini di H1, saya kemarin itu menggunakan demand ini ya. Demand ini ternyata reaksi. Ini saya entry di sini, reaksi dapat 500 pip. Cuman yang agak apa ya, membuat kita terus terang agak lumayan kesel, jengkel ya. Ketika kena sini naik itu kan, di sini kan ada change of character harusnya di time frame kecil. Dia nggak ada retrace, dia terus saja bullish momentum terus gitu. Udah sampai sini tek kena ini juga, saya juga ada entry, ada order block. Ini order block bagus. Tuh order block pas persis dan dia turun. Nah, respect ya. Di sini kan area supply, area drop base drop, ada reaksi. Kemudian untuk H1-nya bearish, jadi naiknya ini semua untuk koreksi. Naiknya semua untuk koreksi. Untuk struktur di sini internal sudah kita nggak pakai lagi ya. Kita menggunakan struktur internal yang nanti di sini. Oke, untuk H1, untuk M30 hampir sama lah, kita lewati di M15. Nah, di M15 kemarin saya juga dapat. Di M15-nya bullish ya, karena sudah ada change of character. Oke, kita telusuri dari atas. Ini menjadi inducement, pullback, inducement, kemudian ini low, di break jadi boss. Di sini juga gitu, di M15 ada inducement, ambil boss, kemudian sekarang jadi cok. Nah, di sini ada, nah ini saya bilang hanya sebuah pullback saja. Pullback diambil inducement, sudah ada trading range di M15. Cuman lagi-lagi di sini lebar banget stop lossnya, lebar banget. Saya ada dua area yang saya tunggu. Yang pertama di area sini, di area sekitar 79 ini menjadi area demand, ini juga sebenarnya bagus. Kemudian di area yang kedua ada OTE, ini malah reaksinya di sini. Dia ada fair value gap. Di sini ada fair value gap. Fair value gap ya, kena fair value gap. Kemudian dia reaksi di 705. Ini kan OTE ya. Jadi OTE ini sakti. Fibo sakti ini. Yang penting tahu struktur. Ya, untuk ke depan mungkin saya akan mengurangi time frame kecilnya ya mainnya. Kita akan ya M15 ke atas yang lebih clear. Kalau time frame kecil itu waduh banyak manipulasinya. Nah, di sini apakah nanti ada reaksi? Tentunya akan ada reaksi karena di sini ada order block. Kemungkinan turun naik seperti itu akan menuju ke high validnya di M15 kalau kita melihat dari M15. Ya, kita akan pantau untuk buy. Misalkan dia turun ya, di sini kita akan ada struktur, nanti kita perkecil time frame-nya di M5 mungkin ya. Kalau misalkan ada paling kecil M5 lah. Coba ini kan ada kompresi naiknya ini. Wah. Nah, di M15 change of character bullish ya. Di M15 change of character bullish. Coba ini menjadi demand untuk M15. Nah, di M5 kita coba lihat. Oke, di M5 yang terakhir ya. Di sini ada sebuah inducement, jadi break of structure. Wait, di sini sama di M15 tadi, ini ada inducement, ada break of structure juga. Inducement dan cok. Di sini level inducement ada di bawah. Kemudian oke. Ini ada boss, low high di boss, kemudian dia malah bikin cok di M5-nya cok bullish, cok bearish ya. Di sini untuk inducement M5 ada di sini. Nah, ini inducement M5 eksternal ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita menggunakan M5, sebenarnya yang realistis itu di sini untuk taking profit buy-nya. Ya, tapi kalau kita menggunakan stop loss yang besar tadi ya bisa aja sampai atas ya.
Ini di sini ada order block di M5. Order block M5 itu di harga 3.224 sampai 3.231. Boleh. Ini bisa dipantau, tapi mungkin untuk RR fix RR aja, karena satu, inducement dekat dengan high valid juga rawan dibikin cok. Ini kan sebuah ABC correction, kemungkinan dia akan naik melanjutkan menjadi change of character di M5 mungkin ya. Jadi teman-teman biasakan untuk order untuk entry itu menggunakan pending order. Nah, di sini sebenarnya ada konfirmasi entry ya di M5 itu untuk internal struktur. Oke. Di M5 bentar, di M5 M3. Oke, di M3 ada struktur. Saya entry lagi pending order, nggak kejemput. Untuk nambah muatan sih. Ini kan sebuah inducement ya. Di M3 ini inducement. Oke, good. Ini inducement eksternal, kemudian di internalnya ini high low, ini bukan di sini, pullbacknya di sini. Ini inducement internal. Oke. Ketika ada inducement internal berarti ada low dan high valid di internal. Dia turun di area 62 di Fibo Golden Ratio. Saya tunggu di sini. Saya tunggu entry lagi itu di sini, nggak kejemput. Udah malam sih ya. Nabrak itu, tapi ya apa, udah masih ada antrian di Fibo 705 OTE di M15. Ini kan konfirmasi entry aja. Jadi kadang-kadang kalau konfirmasi entry ya seperti ini gitu ya. Ini masih targetnya kalau menggunakan Fibo 618 masih belum kena, itu 454 pips. Tapi enggak keambil. Nah, ini untuk internalnya kita pantau sebagai break of structure. Post internal. Di M3. Kemudian di sini low high, ini inducementnya di sini. Inducement internal di situ. Kalau dia ambil berarti kita ada pasang entry di sini misalkan. Ada nggak POA yang bagus? Ada nggak? Mungkin hari Senin ada gap dulu ya, mungkinan gap down atau gap up. Nggak tahu kita, namanya Senin kita pantau. Ini kalau menggunakan ini, anggaplah ini sebagai high-nya, kemudian dia bikin low di sini di area 705 di 3177 itu menjadi ada area order block. Ini bagus nih. Ini order block bagus. Dengan risiko $120 pip. Worth it nggak? 280, 1/2 masih lebih. Jadi kita ada pantauan buy maupun sell-nya ya, selalu di internal maupun eksternalnya. Mungkin untuk M3 ini untuk konfirmasi entry aja, tapi untuk strukturnya kita menggunakan paling tidak di M15 untuk paling kecil, jadi lebih clear melihat strukturnya. Oke, kita coba cek untuk di indeks dolar. Indeks dolar, oke, sesuai dengan apa yang kita gambarkan bahwasanya dia ada kenaikan. Ya, ini turun retracement di sini, inducement ya. Break of structure, kemudian ini inducement. Harga yang akan dikejar tuh ke sini sebenarnya untuk minggu depan. Itu di 101.977. Itu menjadi external liquidity atau high validnya. Bila ini break berarti si gold kita akan cari sell. Oke. Seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, yang ingin join di VIP silahkan klik linknya di deskripsi. Untuk mentorship juga ada linknya di deskripsi ya. Untuk channel gratisnya silahkan cek di deskripsi.
Oke, tak lupa saya juga mengingatkan buat teman-teman yang ingin belajar secara mandiri, silahkan gabung di video langganan. Di situ ada 3 level. Yang pertama ada kawan trader, mendapatkan full video eksklusif ya. Di situ ada materi basic dari basic sampai advance. Bisa di link ke Discord juga. Nanti Discordnya kita bisa ada tanya jawab secara khusus. Kemudian di level yang kedua ada sobat trader. Di situ kita akan share output kita di Discord. Jadi setelah teman-teman masuk di level 2 silahkan connect di Discordnya. Kemudian yang terakhir ada mentor trader. Di situ mendapatkan fasilitas pertama dan kedua, ditambah tiap minggu kita akan mengadakan mentorship secara bareng-bareng ya. Jadi bukan yang private. Jadi ini yang sudah belajar di video kita coba udah kembali di materi. Oke. Mungkin itu aja untuk video hari ini ya. Ini untuk minggu depan mulai hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin tanggal 19 Mei sampai hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 ya. Semoga apa yang kita analisa ini menjadi sebuah kenyataan dan saya doakan buat teman-teman mendapatkan profit dan manfaat yang maksimal. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.